Halo teman-teman, hari ini saya akan membahas salah satu perusahaan yang masuk ke dalam watchlist saya ya, yakni perusahaan yang cukup menarik. Nah, selalu menarik ini, tapi menariknya karena apa? Yakni karena perusahaan yang satu ini sangat cuan pada saat terjadi pandemi karena mereka menyediakan alat tes untuk mengetes apakah orang itu tersebut positif corona atau tidak ya, yakni adalah Diagnos Laboratorium Utama Tbk dengan kode emiten DGNS. Perusahaan yang satu ini bergerak di bidang medical. Karena bergerak di bidang medical, karena itulah pas terjadi pandemi mereka itu sangat dibutuhkan. Apalagi ketika mereka memiliki produk untuk alat tes COVID-19 sehingga lebih cuan lagi nih teman-teman ya. Tapi salah satu hal yang membuat mereka bisa cuan itu karena memang dibutuhkan. Karena kalau kita misalnya ingin melakukan penerbangan atau menaiki transportasi apa gitu kayak kereta api, perlu tes ya untuk mengecek apakah Anda sakit atau tidak, apakah Anda terinfeksi COVID-19 atau tidak ya. Kalau terinfeksi maka Anda harus karantina mandiri ataupun butuh perawatan khusus gitu, dan itu dari rumah sakit ya. DGNS lagi nih dapat cuan nih, habis tes dapat pasien, nah cuan lagi nih. Nah jadi gitulah bagaimana rumah sakit memang beberapa ya cukup cuan karena pandemi. Nah itu salah satu ladang cuan daripada DGNS. Nah harapan kita sebagai masyarakat juga lah ya, supaya alat tes itu harus dalam taraf margin yang cukup masuk akal, jadi nggak terlalu tebal atau terlalu tipis ya, biar masyarakat yang memberi produk alat tes itu nggak terlalu mahal sehingga mereka juga dapat berusaha menabung dan lain-lainnya. Karena untuk alat tes yang terlalu mahal nanti gimana tuh, apakah mereka akan terberatkan? Nah itu yang kasihan, nanti kalau terberatkan nanti tabungannya makin menipis nih teman-teman ya. Nah, lalu untuk perusahaan juga kalau marginnya terlalu tebal ya pasti enak lah ya. Tapi kalau tipis gimana juga nggak terlalu bagus juga sih, nanti mereka rugi sehingga tidak baik, tidak sehatnya. Ada baiknya kalau harga alat tesnya itu diatur supaya memiliki margin yang masuk akal. Ya saya nggak tahu lah berapa ya, mungkin 10% itu udah masuk akal sih. Karena itu udah aman dan dapat membantu perusahaan, dan juga untuk masyarakat kalau misalnya margin 10% ya juga diterima-terima aja sih, karena memang perusahaan juga mau untung kan, tapi kita juga tidak terlalu diberatkan ya. Semoga pemerintah dapat mengatur itu sih, karena memang rasanya ada biaya tambahan gitu kalau misalnya mau kemana-mana naik pesawat harus tes, yang biayanya untuk yang swab test kalau nggak salah sekarang harganya 200.000 sih, atau 100.000 kalau nggak salah ya. Saya udah lama nggak tes juga. Dan kalau untuk PCR beda lagi ceritanya, lebih mahal, mungkin 500.000 atau 200.000, saya agak lupa ya. Jadi memang kalau biayanya masuk akal, marginnya masuk akal, boleh. Nah, dan itulah yang dijalankan oleh DGNS ini ya. Semoga DGNS ini mengambil margin yang cukup masuk akal. Nah, lalu untuk sejarahnya sendiri, nggak dibilang kapan mereka dibangun di dalam websitenya, jadi kita hanya perlu tahu tentang bisnis mereka ya. Jadi kalau kita melihat bisnis-bisnis yang dijalankan oleh DGNS ini ya, mereka ada Diagnos Genomics, di mana mereka memiliki lab untuk pemeriksaan genetik ya. Mungkin genetik seperti apa, genetik yang mungkin bisa membahayakan atau tidak. Nah, itu bisa dicek oleh perusahaan yang satu ini ya, sehingga dapat di treatment lebih awal, sehingga pas misalnya berkeluarga nih. Nah, itu mungkin perlu dicek ya, biar supaya nanti kalau kita mau punya anak, nah kita tahu nih, kita harus treatment apa aja nih biar anak kita lahirnya normal dan sehat. Nah, itulah yang disediakan oleh DGNS ini, teman-teman. Ya, begitulah tentang daripada bisnis GNS ini, lebih ke bidang medikal ya. Karena memang induk mereka pun adalah pemilik daripada Rumah Sakit Bunda Mulia. Bunda apa ya? Rumah Sakit Bunda. Jadi pasti bergerak di bidang medikal. Ya, demikianlah sekilas tentang bisnis daripada DGNS ini. Kalau kita lihat ke depannya bagaimana prospeknya, pastinya cerah ya. Karena orang membutuhkan kesehatan dan rumah sakitlah yang salah satunya tempat untuk membantu lah ya. Mungkin untuk yang memiliki penyakit bisa berobat di rumah sakit, sehingga memang ya bisa dibilang bisnisnya ini cukup aman kalau memang dijalankan dengan baik, pelayanannya bagus,
dan juga biayanya juga masuk akal, sehingga orang-orang nggak sungkan bahkan nggak sungkan untuk datang ke rumah sakit ya, karena kebanyakan dari kita mungkin sungkan ke rumah sakit karena mungkin takut biayanya mahal ya. Tapi memang kesehatan itu juga mahal sih, jadi harus dijaga baik-baik teman-teman ya. Kurangin makanan yang terlalu manis, terlalu asin, dan juga terlalu berlemak ya. Tiga tiga itu yang perlu dihindari untuk menjaga kesehatan sih ya. Untuk lebih tepatnya bisa dikonsultasikan ke dokter teman-teman ya. Rajin olahraga dan makan makanan yang sehat, penuh vitamin, mineral, protein, dan juga lemak baik ya. Lemak baik itu bisa datang dari minyak ikan, dari omega 3, ataupun dari minyak sayur, karena minyak nabati itu lebih sehat daripada minyak hewani ya. Minyak kecuali minyak ikan itu lebih sehat. Nah, minyak nabati yang tidak terlalu dipanaskan. Misalnya dipanaskan seperti apa, digoreng terlalu lama, itu nggak sehat. Tapi butuh minyak sayur yang mungkin misalnya kita lihat orang makan bakso atau makan salad itu minyak sayurnya langsung diolesin ke kuahnya. Nah, itu lebih aman sih teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman sekilas tentang kesehatan ya, karena saya juga ada belajar tentang kesehatan. Oke, lanjut kita tahu prospek bisnisnya udah aman. Sekarang kita lihat tentang fundamentalnya di ET Business. Kita lihat pemegang saham masyarakatnya itu sebesar 20%, jadi aman-aman aja. Dengan PT Bunda Investama Indonesia dengan pemegang saham terbesar sebesar 40%. Kalau kita baca-baca di sini sih nggak ada masalah, jadi aman-aman aja. Langsung aja kita masuk ke key statistiknya. Ini menarik banget teman-teman, karena labanya cuan cantik banget ya. Maka perusahaan ini bisa masuk ke watchlist saya, yaitu DKNS ya. Kita lihat di sini fundamentalnya hanya sampai 30 September 2021 loh, belum kuartal keempat. Sudah terlihat hasilnya, PR-nya di bawah 10 kali ya. Dengan operating profit lebih besar daripada net profit, which is nice, dengan PR-nya 8,4. Nice, dengan PBV-nya udah mahal banget tapi PR-nya masih cukup murah. Menandakan bahwa memang DKNS ini lagi masa-masa menghasilkan cuan. Dengan PBV-nya 3,6. Operating profit margin 34%. Nice. Net profit margin 25%. Nice banget, dengan cash ratio-nya 104%. Jadi aman-aman aja untuk cash-nya. Pernah bagi dividen loh teman-teman ya, tahun 2021. Lalu kita lihat turnover-nya yang sedikit mengecewakan, yakni sebesar 969 juta rupiah doang. Nggak sampai 1 M sih. Tapi perlahan-lahan kalau kinerjanya nih makin membaik. Sekarang aja udah baik, apalagi kalau lebih baik itu bakal lebih rame lagi yang masuk ke saham ini ya. Jadi demikian tentang DKNS bagi teman-teman. Saya ada belajar sih dari salah satu komentator di video saya. Salah satu tipsnya itu cukup bagus. Misalnya kalau kita melihat perusahaan ini bagus, mau investasi, tapi kok turnovernya itu sepi banget. Nah, itu boleh tuh dicicil-cicil dikit-dikit ya. Biar nanti kalau pas dia naik, transaksinya udah mulai tinggi nih. Kita udah ada barangnya. Jadi kita nggak rugi waktu, nggak rugi uang. Jadi cicil dikit aja gitu, pelan-pelannya teman-teman ya. Dollar cost averaging itu istilahnya ya. Jadi demikianlah tentang perusahaan DKNS yang masuk ke watchlist, yang bergerak di bidang medical, yang juga menyediakan alat tes COVID-19 yang sangat dibutuhkan, yang membuat DKNS ini cuan cukup banyak ya. Dan juga mereka juga menyediakan berbagai pemeriksaan laboratorium genetik yang berguna untuk banyak orang. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.